Sekitar 65 juta tahun lalu, bumi berputar lebih cepat. Satu hari berlangsung setengah jam lebih singkat, dan benua yang ada saat ini mulai terbentuk. Dinosaurus hampir punah, zaman mamalia baru dimulai, dan katak sebesar kucing lazim ditemukan. Katak ini bukan spesies generasi pertama kok, karena amfibi ini sendiri sudah ada sejak 180 juta tahun yang lalu. Sejak saat itu, tubuhnya tidak banyak berevolusi, kecuali ukurannya. Misalnya saja, Bielzebufo, katak terbesar dan paling mengerikan sepanjang masa. Para ilmuwan menemukan sampel tulang pertamanya di Madagaskar. Untuk menyusunnya menjadi satu rangka penuh, mereka perlu waktu selama 15 tahun. Tulang katak ini mereka susun satu persatu, seperti memasang potongan puzzle prasejarah. Selama proses ini, mereka akhirnya mendeteksi Bielzebufo punya tameng besar. Lalu tersematlah nama luar biasa itu, perpaduan dari bahasa Yunani dan Latin. Si katak berperisai dari kegelapan. Wow! Bielzebufo tidak melompat-lompat di daun teratai untuk menangkap serangga. Itu sih terlalu gampang. Habitatnya ada di area kering dan gaya berburunya dengan duduk tenang sambil menunggu mangsanya datang. Katak jumbo ini bisa menyamarkan tubuhnya dengan lingkungan sekitar, menunggu, kemudian hop! Dengan satu lompatan tertangkaplah si mangsa. Kepalanya besar, mulutnya juga lebar. Bisa kebayang sih. Di rahang kuatnya tertancap barisan gigi-gigi besar. Hewan purba ini senang memangsa kadal, mamalia, dan katak kecil. Mungkin bayi dinosaurus juga. Meski tubuhnya sebesar bola pantai, katak purba ini sangat beruntung loh. Hidupnya di Madagaskar, jauh dari dinosaurus besar dan garang yang berkuasa di belahan bumi lain. Perisai di punggungnya mirip dengan cangkang kura-kura. Terlihat menakutkan, cukup kuatlah untuk melindungi diri dari dinosaurus kecil dan buaya. Cangkang ini juga bisa melindungi si katak dari cuaca panas dan kering. Katak purba ini juga bisa menggali liang untuk bersembunyi di bawah tanah, jauh dari sinar matahari yang menyengat. Tapi, katak terbesar di Madagaskar saat ini cuma sebesar katak biasa. Wah, snack lezat buat Bielzebufo tuh pastinya. Sedangkan katak terbesar di dunia saat ini yaitu katak Goliath dari Afrika Barat. Tubuhnya juga bisa tumbuh hingga sebesar kucing kecil, tapi tidak berkerabat dengan katak purba tadi. Nah, kalau katak yang paling terkenal di dunia saat ini tak lain adalah Kermit si katak hijau. Tapi ukurannya tidak begitu besar. Selain itu, tidak memakan katak lain. Oke, yuk kita lanjut saja. Menurut para ilmuwan, Bielzebufo sebenarnya punya kerabat yang masih hidup. Hanya saja habitatnya bukan di Afrika. Kamu tahu katak bermulut besar dari Amerika Selatan itu kan? Ya, betul. Katak Pac-Man. Katak Pac-Man yang paling besar pun masih 2-3 kali lebih kecil dari leluhurnya. Katak ini punya tanduk kecil di kepalanya. Teknik berburunya juga sama. Duduk tenang sambil menunggu mangsa. Para peneliti menggunakan kata Pac-Man sebagai objek penelitian untuk mencari tahu daya gigit kerabat purbanya. Jadi, mereka meneliti kata Pac-Man yang menggigit 2 pelat berlapis kulit. Singkatnya, Bielzebufo punya daya gigit sekitar 225 kg. Boleh juga. Tapi, masih kalah dari gigitan buaya Sungai Nil sih, yang 10 kali lebih kuat. Jauh-jauh deh dari hewan ini. Jadi, bagaimana katak Pac-Man bisa sampai Amerika Selatan? Jutaan tahun yang lalu, Amerika Selatan, Antartika, dan Afrika sebenarnya menyatu dalam satu benua yang disebut Pangea. Kemungkinan katak telah melompati Antartika untuk mencari makanan atau tempat hidup yang nyaman. Dan dulunya tempat ini jauh lebih hangat. Katak raksasa Madagaskar ini memang unik sih, tapi bukan satu-satunya raksasa. Kalau saja muncul lebih awal, bisa-bisa berteman juga dengan Meganeuropsis. Eits, pelan-pelan aja dengerinnya. Bukan Putri Megan dari Sussex loh ya. Inilah serangga terbesar yang pernah ada. Tubuhnya seperti capung berukuran besar sekali. Bentangan sayapnya saja kurang lebih setengah depa orang dewasa. Capung purba ini sudah berterbangan di angkasa sebelum dinosaurus terbang muncul. Kala itu, kadar oksigennya jauh lebih banyak, sehingga capung ini bisa sampai sebegitu besar. Kamu tahu alasan lainnya? Kok bisa sampai sebongsor itu?
Ya, karena tidak ada predator terbang lain yang memangsanya, sehingga punya cukup waktu untuk mengembangkan gigi gaharnya dan semakin lihai terbang ke sana kemari. Megatherium americanum berarti binatang besar dari Amerika. Hewan ini merupakan nenek moyang kungkang yang masih ada sampai sekarang. Belakangan ini kungkang dicap jelek karena sangat lamban dan kurang menarik. Tapi kungkang purba beda lagi. Hidupnya di tanah dan berjalan dengan 2 kaki. Saat berdiri tegak, kungkang raksasa ini hampir setinggi jerapah. Tubuhnya hampir seberat kuda Nil dan wujudnya mirip beruang. Cakarnya jumbo. Tapi kemungkinan besar termasuk herbivora atau pemakan tumbuhan. Manusia purba mungkin sempat melihatnya berkeliaran karena kungkang ini baru punah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Armadillo raksasa diperkirakan hidup di zaman yang sama. Dulu ukurannya sebesar kodok. Maksudku, VW kodok. Sama seperti kerabat modernnya. Armadillo purba punya cangkang keras dan besar yang terbuat dari tulang. Tubuhnya juga super berat. Makhluk purba ini terlihat sangat menakutkan, tapi tidak berbahaya kok, karena memakan tumbuhan. Kanguru purba biasa punya wajah datar dan mata lurus ke depan. Hewan ini sama sekali tidak melompat-lompat. Tubuhnya seberat kuda. Dan karena terlalu jumbo, dia cuma bisa berjalan dengan 2 kaki. Kanguru purba menggunakan jempol kakinya saat berjalan cepat melewati hutan dan dataran untuk mencari makan. Kemungkinan hewan ini juga memakai ekornya sebagai kaki kelimanya. Meski begitu, kanguru ini punya banyak kesamaan dengan kanguru modern. Tapi, kanguru terbesar yang pernah ditemukan, Diprotodon, sebesar badak. Kakinya kuat dan berbulu, seperti kanguru, tapi jarang dipakai untuk melompat-lompat. Sebagian besar waktunya digunakan untuk mengunyah semak-semak dan bersantai di tepi danau atau sungai. Santuy abis. Hiu terbesar yang pernah ada yaitu benar banget, Megalodon. Ya, seperti hiu putih besar, hidungnya lebih pendek, rahangnya rata, dan gigi runcingnya. Hewan ini memang sangat bongsor, sepanjang jalur bowling dan seberat ikan paus biru. Malah kemungkinan yang betina 2 kali lebih besar dari pejantannya. Meski sudah lama punah, mangsa hiu purba ini masih ada. Penyu raksasa, anjing laut, porpoise, paus yang lebih kecil. Lezat. Gigitan Megalodon mungkin yang terkuat sepanjang masa, dan karena bertubuh besar, dia perlu banyak makanan setiap hari. Para ilmuwan menemukan fosil Megalodon di lepas pantai setiap benua, kecuali Antartika. Tulang hiu bukan main kuatnya, karena giginya juga tajam. Karena inilah geraknya sangat cepat dan lincah di dalam air. Kalajengking raksasa dulunya menguasai danau dan sungai, bahkan juga berenang di lautan, sekitar 400 juta tahun yang lalu. Makhluk purba ini memiliki cakar sebesar pin bowling. Para ilmuwan membandingkan hewan purba ini dengan kalajengking modern, dan mereka menyimpulkan hewan purba ini kurang lebih 2 kali lebih besar dari lemari es, termasuk cakarnya. Kalajengking ini bisa sebegitu besar kemungkinan karena kadar oksigen pada saat itu masih tinggi, sama seperti capung purba. Buaya air asin purba hampir sepanjang bus dan seberat gajah. Reptil ini hidup sekitar 130 juta tahun yang lalu dan menempati puncak rantai makanan. Lalu, makanannya apa dong? Bisa dibilang semua yang ada di dekatnya. Beberapa juta tahun setelah dinosaurus punah, muncullah hewan raksasa baru. Namanya Titanoboa. Ular terbesar di dunia yang pernah ada. Tubuhnya sepanjang tiang listrik dan seberat jerapah. Kebiasaannya sama seperti anaconda masa kini, dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air dan mengunyah apapun yang bisa ditemukannya. Kadal terbesar yang pernah ada, kakek buyut Komodo yang terkenal itu, bernama Megalania. Kadal ini bergigi super tajam dan berbisa, mematikan pastinya. Karena itulah kadal ini dianggap sebagai hewan berbisa terbesar yang pernah ada. Sebagian burung terbesar sepanjang masa hidup sekitar 50 juta tahun lalu. Bayangkan elang laut dengan mulutnya yang sangat mengerikan. Lebar sayapnya sekitar 3 kali tinggi pemain NBA. Burung-burung besar ini dan gaya hidupnya sulit dipelajari.
Para peneliti mengambil fosil dari Antartika ke California untuk membandingkannya dengan tulang spesies kerabatnya. Dulu, Antartika jauh lebih hangat daripada sekarang. Benua ini dipenuhi dengan pakis dan menjadi habitat bagi hewan-hewan seperti marsupial, katak, penguin purba, elang laut, bahkan elang. Kamu berkendara di sepanjang pantai Atlantik Utara, naik jeep, kamu mengemudi melalui hutan dan dataran, mengambil foto-foto marga satwa yang indah untuk blogmu. Kemudian, kamu tak sengaja menemukan tempat yang tidak ada di peta manapun. Ini adalah teluk dengan pantai biru. Tak ada manusia yang pernah menginjakan kaki di sini. Kamu menemukan jejak kaki besar makhluk tak dikenal di pantai berpasir ini. Ukuran jejaknya hampir sama dengan kendaraanmu. Tiba-tiba, dari hutan tropis yang berbatasan dengan pantai, kamu mendengar raungan memekakan telinga. Pohon-pohon palem patah dan tumbang ketika monster tak dikenal ini keluar dari hutan. Untuk mengetahui makhluk apa ini, mari kita kembali ke masa lalu. Ratusan juta tahun lalu, tak lama sebelum meteorit besar menghantam bumi, sekelompok Tyrannosaurus bermigrasi ke pantai Atlantik Utara. Di sana, mereka sampai di teluk besar yang menghadap ke laut. Untuk waktu yang lama, berkat pelindungan alam di tempat ini, mereka aman dari semua bencana yang telah terjadi ke bumi pada saat itu. Jatuhnya meteorit, zaman es, dan gempa bumi tidak mengganggu para T-Rex ini. Tapi bukan cuma mereka monster yang ada di tempat ini. Sekelompok megalodon juga berenang ke teluk untuk mencari perlindungan. Makhluk terganas di lautan maupun daratan terpaksa tinggal di satu tempat. Selama jutaan tahun, monster-monster ini dimasak bersama di dalam kuali besar bernama evolusi. Akibatnya, makhluk baru dengan kekuatan destruktif besar muncul. Monster hibridida baru ini punya semua kelebihan kedua titan kuno itu. Tyrannosaurus Rex dengan panjang 12 meter dan berat sekitar 9 ton, setara dengan bus sekolah. Raja dinosaurus ini punya otot leher tebal dan kuat yang bisa menahan tengkorak besar dan rahangnya yang dipenuhi 60 gigi tajam. Dan ekor tebal T-Rex membantu menyeimbangkan tubuhnya. Kekuatan gigitan dino raksasa ini mencapai 5.800 kg atau setara seekor gajah dewasa yang duduk di dadamu. Ini sangat kuat, tapi tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan dan ukuran megalodon. Panjang hiu ini mencapai 15 meter, sedikit lebih pendek dari panjang gerbong kereta, dan beratnya mencapai 75 ton, melebihi berat sebuah tank. Dan itu 8 kali lebih berat dari T-Rex. Rahang megalodon dipenuhi 300 gigi tajam, masing-masingnya seukuran telapak manusia dewasa, dan kekuatan gigitan megalodon 6 kali lebih kuat daripada T-Rex. Dan di sini, kedua monster ini menyatu, mewarisi rahang megalodon yang kuat, 360 gigi, dan tengkorak Tyrannosaurus yang besar. Monster hibrida ini bergerak dengan 2 kaki, tapi punya sirip di punggung dan ujung ekornya. Jari kakinya pun berselaput. Panjang dari ekor ke tengkoraknya 21 meter, dan beratnya sekitar 90 ton. Ini adalah makhluk terbesar dalam seluruh sejarah planet ini, setelah paus biru pastinya. Karena selamat dari semua bencana alam dan tidak punya pesaing dalam rantai makanan, paus biru mampu hidup sampai hari ini. Dan di sini, kamu melihat sang Megalodon Rex atau Tyrannolodon. Terserah deh, mau sebut yang mana. Raungannya memekakan telingamu. Monster itu mendatangimu. Setiap langkahnya terasa seperti gempa bumi kecil. Kamu menginjak pedal gas, tapi mobilmu tidak bergerak. Rodanya terjebak di pasir. Tidak ada pilihan lain. Kamu keluar dari mobil dan mengambil perahu karet dengan motor kecil dari bagasi. Tiba-tiba, Tyrannolodon meraih jeep dengan rahangnya dan menghancurkannya seperti kotak kardus. Tekanannya yang setara berat 6 gajah dewasa kini dibebankan ke jeepmu. Monster itu mengunyahnya seperti permen karet. Kamu dapat mendengar gigi tajamnya menembus logam dan karet di roda. Kemudian, sang dinosaurus itu melepehkan mobilmu. Sementara itu, kamu berlari ke air, menyalakan mesin, dan berlayar naik perahu sejauh mungkin. Dinosaurus itu berlari mengejarmu dan melompat ke laut. Dia berenang seperti hiu. Kamu bisa melihat siripnya yang mencuat dari air, seukuran kapal layar kecil. Untungnya, monster itu tidak bisa menyusulmu.
Kecepatan Megalodon sekitar 16 km per jam, tapi sekarang dia melambat hampir 2 kali karena ada kaki belakang besarnya. Selaput di kakinya membantu berenang, tapi tetap saja berat. Bentuk fisik dinosaurus ini tidak memungkinkannya melaju lebih cepat. 8 km per jam adalah kecepatan maksimalnya. Sirip tadi bergerak menjauh darimu, tapi sekarang mesinmu mulai macet-macet. Kamu ingat tangkinya belum diisi bahan bakar. Artinya, dalam beberapa menit, kamu bakal tinggal sendirian dengan seekor predator besar. Sang monster seharusnya tidak melihatmu karena kamu sudah berlayar jauh. Tapi bagian hiu dari monster kita ini punya kemampuan penciuman yang hebat di dalam air. Kamu tak akan bisa melarikan diri dari hidungnya. Kamu memutar perahu menuju pantai. Di kejauhan, sirip segitiganya berenang berputar-putar. Kamu berbelok jauh untuk menghindari Pteranodon. Tapi bahan bakarmu sudah habis. Mesinmu mati, kamu mulai mendayung, tapi kini kamu bergerak terlalu lambat. Monster itu pasti bisa mengejarmu. Dinosaurus besar muncul dari air dan kembali turun, menciptakan ombak besar. Ombak ini melemparmu ke pantai bersama perahumu. Monster itu keluar dari air dan berlari mengejarmu. Kamu punya kesempatan menyelamatkan diri karena kecepatan Pteranodon sekitar 16 km per jam, sedikit lebih lambat dari kecepatan T-Rex. Kamu berlari dan langsung menemukan tempat berlindung. Tapi kamu menyadari sebelum terlambat bahwa ini adalah taktik yang buruk, karena bagian T-Rex dari monster ini punya reseptor bau yang berkembang dengan baik. Dia bisa mengendusmu layaknya kucing rumahan. Kamu hanya perlu berlari sejauh mungkin dari monster ini. Kamu bisa mendengar raungan sang Megalodon Rex di belakangmu. Pohon-pohon patah, tanah bergetar. Tapi kemudian, tiba-tiba tenang. Jantung Pteranodon bekerja keras saat memompa darah ke tubuh sang monster besar itu. Saat berlari, jantungnya bekerja lebih keras. Karena beban ini, daya tahan dinosaurus itu cukup rendah. Energinya dengan cepat terkuras. Mungkin dia sedang duduk di tanah sekarang sambil mengatur napas. Karena lelah, kamu juga beristirahat. Kamu tidak bisa mendengar langkah kaki dinosaurus itu lagi. T-Rex tidak bisa berburu dinosaurus kecil karena mangsa-mangsanya mudah saja kabur darinya. Langkahnya pun sudah kedengaran dari jauh. Hanya dinosaurus pemakan tanaman besar yang sama lambatnya dengannya yang bisa menjadi makan malamnya. Ini abad ke-21 dan dinosaurus sudah punah. Lalu apa yang dimakan monster ini? Saat ini, kamu bisa mendengar pohon-pohon kembali berderak beberapa meter darimu, menembus semak dan daun. Kamu bisa melihat lempengan segitiga besar. Kamu berlari ke samping dan menyadari itu adalah Stegosaurus sungguhan. Rupanya, periode Jurassic masih bertahan di sebidang tanah ini. Dinosaurus herbivora seukuran bus itu dengan tenang memakan rumput dan mulai berisik. Di sisi lain, kamu mendengar langkah kaki Pteranodon yang lapar. Stegosaurus merasakan kedatangan musuhnya. Dia pun mempersiapkan mode melawan. Pteranodon mendekat. Kamu berlari kembali ke tempat yang aman dan melihat pertarungan ini. Pteranodon berlari keluar dari hutan. Dia menggeram, membuka rahang besarnya dan menyerang sang herbivora. Stegosaurus dengan cepat menghantam musuhnya itu dengan ekor berdurinya. Pteranodon jatuh ke samping. Pohon hancur menjadi berkeping-keping dan tanah bergetar di bawah sang monster besar. Dia berdiri dan berjalan dengan marah ke lawannya. Kamu memutuskan untuk kabur selagi ada waktu. Kamu sampai di pantai, melompat ke perahu dan mendayung sejauh mungkin dari teluk ini. Raungan kedua dinosaurus raksasa datang dari hutan. Kamu pun berlayar mengitari teluk demi sampai ke pantai yang punya peradaban. Saat berlayar, kamu menyadari sekelilingmu tiba-tiba menjadi tenang. Terlalu tenang. Ombak muncul di permukaan padahal tidak ada angin di sekitar. Air bergelembung dan kamu mendengar geraman mengerikan dari kedalaman laut. Muncul dari permukaan biru, kamu bisa melihat beberapa tentakel. Ukurannya besar dan semuanya mengelilingimu. Ini pasti cumi-cumi besar atau mungkin kraken. Tapi kemudian kamu sadar kepala monster ini adalah kepala hiu. Kini kamu jelas tidak bisa lari sebab Krakelodon lah yang keluar dari air. Tapi mari simpan kisah ini untuk lain waktu.